Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك أرحم الراحمين نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا رحمن واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا ولمن علمنا وعلمناه وللمعلمين والمتعلمين وللمسلمين والمسلمات مشارق الأرض إلى مغاربها الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama imam yang bertugas malam ini di Masjid Kampung Madang, Anggis ya, dan ahli jabatan puasa, terutama sekali timbalan pengurus yang selalu mendampingi kita ya. Semua ahli jabatan puasa, takmir masjid, serta jemaah muslimin muslimat Allah sekalian. Ini seri kedua perbincangan menentukan pilihan terbaik di tahun baru ya. Kalau minggu lepas itu masih lagi di penghujung 2020, sekarang sudah masuk di tahun 2021, pengisian tahun miladi tahun Masehi 2021. Kita bersama nasihat Imam Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya dalam Islam ini kaya dengan sumber maklumat, kaya dengan ayat Quran, kaya dengan hadis. Tadi dalam salat imam baca suratul Falaq, surah An-Nas. An-Nas itu kalau kita faham selamat. Kalau faham surah An-Nas itu saja dibelajar sampai betul-betul faham, jadi pegangan, jadi panduan. Mungkin tak payah baca yang lain. Macam Imam Syafi'i cakap, orang tu kalau faham suratul Asr, paham, belajar, cukuplah katanya. Kalau kita faham wasiat Sayyidina Ali ini cukup. Kalau kita faham surah An-Nas cukup. Surah An-Nas tajuknya An-Nas, tapi isinya, intinya gangguan syaitan. Baik tidak ada surah syaitan dalam Quran, tapi inti surah An-Nas itu tentang bahaya syaitan. Hebat ya. Dalam Quran ada surah An-Nas, ada surah Al-Insan, subhanallah, ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-Mu'min, subhanallah. Nah, kita nak ambil sedikit saja surah An-Nas ya, sedikit, pasal jarang-jarang dibaca imam. Sebelum kita masuk ke sini, kita bersama surah An-Nas sekejap. Untuk menambil berkat kita baca sama-sama ya. Mudah-mudahan bacaan berjamaah ini jadi obat untuk hati jemaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi
Kultur perintah. Apa maknanya? Bukan sebutlah ya, berdoalah, mintalah. Allah menyuruh kita berdoa meminta. Kenapa? Dalam surah ini ada bahaya waswasil khannas. Was-was istilah Al-Quran, bahasa Al-Quran sudah masuk dalam bahasa Melayu. Orang Melayu tak paham. Was-was yang ada dalam minda Melayu bukan itu yang ada di sini. Itu maka perlu dijelaskan. Was-was yang ada dalam minda Melayu mungkin 1% saja dari was-was yang sebenarnya. Was-was di sini, Haji jangan tak pergi masjid katanya. Lalu Haji itu tak ke masjid. Itulah was-was. Haji tak usah pegang Quran ya katanya. Lalu tak pegang Quran belum membaca. Itulah was-was. Itulah was-was. Kita disuruh berlindung, kul mintalah, berdoalah, kul minta. A'udzu birabbin nas. Ini doanya. Ini doanya. A'udzu birabbin nas. Lindungilah ya Allah. Engkau Rabbun nas. Engkau Malikin nas. Engkau Ilahin nas. 3 ya. Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. 3 nama sifat Tuhan yang disebut dalam surah Nas. Kita disuruh berlindung dari satu benda saja. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas si khannas. Ya tak, was-was ini kita kena paham. Was-was itu apa? Jangan baca Quran katanya. Lalu 24 jam dia tak baca Quran. Jangan bangun tahajud. Lalu tak bangun tahajud. Jangan pergi masjid. Jangan sembahyang sunat. Jangan duduk majlis ilmu. Kan kalau orang duduk di majlis ilmu nanti jadi musuh sama setan dia. Melawan. Jadi dihalangnya orang dari ilmu supaya tunduk. Manusia 2 kategori saja ya. Manusia ada 2 kategori. Sama ada dikawal oleh malaikat, diprotek oleh malaikat. Bila orang dikawal malaikat, Allah akan support. Allah akan support. Haji bangun katanya. Hamba pergi ke masjid, tidak jauh dari sini. Ustaz katanya, saya balik sama Isya, saya tidur. Pukul berapa? 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, dah 6 jam tidur dan cukup katanya. Saya akan bangun, saya akan tahajud, saya akan baca Quran. Itu orang yang ditolong oleh malaikat. Malaikat ini membawa namanya ilham. Haji, cepatlah tidur, tutup handphone katanya. Lalu Haji itu patuh. Yang kena was-was balik rumah, handphone. TV dan lain, internet, wifi. Itulah was-was itu. Disekatnya orang itu dari Al-Quran, disekatnya dari tidur awal, disekatnya dari tahajud. Tahajud nih ya, tahajud. Kalau orang itu tidak tahajud, banyak masalah yang dalam hidup tak akan selesai. Banyak benda yang tidak akan selesai, selesainya dengan tahajud. Kalau tahajud, hidupnya akan kusut, hidupnya akan keruh, hidupnya akan tak tentu arah. Was-was ini penting. Syaitan itu dalam hadis menjelajahi tubuh manusia melalui pembuluh darah. Yang di eteknya fi sudurin nas. Yang di etek sudur hati. Sudur itu maksudnya hati. Dia bila hati dia kontrol, langkah dia kawal, tutur kata dia punya, pandangan dia punya, pendengaran dia punya, ujung jari dia punya.
ujung jari dia punya. Ini surah yang sangat berbahaya sekali. Itu maka diletakkan di penghujung Al-Quran supaya orang berfikir. Dalam Al-Quran yang paling penting pembukaan Al-Fatihah. Ya kalau paham, ya kalau tak paham. Iblis nih, jangan belajar. Baca aja, paham tak paham baca aja. Dalam Quran yang paling penting pembukaan, penutup. Kemudian ayat-ayat yang pertama turun. Iqra. Apa artinya? Apa? Bukan, belajar. Amba dengar seorang ahli ilmu menerjemahkan Iqra utlubul ilm. Galilah ilmu, bukan baca. Mendalami ilmu. Iqra maknahu utlubul ilm. Dalamilah ilmu, itu artinya, bukan baca. Baca kalau tak paham sama juga. Baca surah An-Nas tapi dia tak paham. An-Nas surah tentang tipu daya iblis. Manusia dua golongan tadi, sama ada dia dikawal oleh malaikat. Kalau malaikat support dia, Allah bersamanya. Kalau orang itu terpilih musuh yang dia pilih, Allah berlepas tangan. Nanti di akhirat ada yang dalam surah Qaf, kita ini semua akan menghadap Allah. Orang yang hidupnya dikontrol oleh iblis, hidupnya dikawal oleh iblis, bersama dengan iblis itu menghadap Allah. Sebelum orang ini bercakap, iblis ini pintar. Dia cakap dulu. Dia membela diri. Dia tahu dia akan ditanya. Awal-awal dia cakap. Ada dalam surah Qaf. Ada dalam surah Qaf. Boleh tengok sekejap ya. Surah Qaf. Saat orang itu menghadap mahkamah Allah bersama qarin yang jahat. Buka Quran halaman 519. Ayat 27, 28, 29 surah Qaf. Qala qarinu. Setan bercakap, Rabbana ma adghaytuhu. Ya Allah, bukan saya yang silap. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Tapi dia tak betul ya Allah. Kalau dia betul, saya tak berani. Karena kalau orang itu betul, Allah akan jaga. Bila orang itu tidak dijaga Allah, maknanya dia tak betul. Dia tak betul. Ini dia. Rabbana qala qarinuhu. Qarin dia. Qarin itu ada dua ya. Qarin yang tak bisai, setan iblis. Qarin yang bisai, di atas ada juga ceritanya qarin di atas malaikat. Qarin juga dua qarin. Qarin itu artinya pendamping, teman. Sahabat pun boleh katakan qarin sama dengan sadiq. Tapi qarin ini tidur pun orang itu dikontrolnya. Sebelum tidur dia kawal, waktu tidur dia ikat, dia sembur, dia kencing lagi telinganya. Wah, ini panjang ceritanya ini. Panjang ceritanya. Ada zaman dulu ya, zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat dulu kalau ada orang datang sembahyang berjamaah. Zaman Nabi, kalau ada orang absen sholat berjamaah, itu akan dilaporkan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena yang tak datang tuh dapat dikira jari. Yang tak datang dapat dihitung jari. Terkenal fulan. Tertentu orangnya. Subhanallah. Satu ketika
Rasulullah dengar sahabat cerita fulan bin fulan tak tahajud, tak datang sembahyang berjamaah. Apa kata Rasulullah? Zakar rajulu bala syaitan fi uzuni. Orang itu sudah terkameh setan di telinganya. Waktu dia tidur, terkameh setan di sini. Kebanyakan manusia tuh. Kebanyakan manusia diikat sama setan, disembur matanya, dikameh telinganya, dikasih selimut. Ada dalam hadis. Maka tak perlu dengar azan, tak perlu melangkah ke masjid, tak perlu tahajud. Surah ini surah la ilaha illallah. Maka kita disuruh qul, mintalah perlindungan Allah. Arahan, bukan katakanlah ya. Itu terjemahan literal. Katakanlah, kata saja buat apa? Mintalah, berdoalah. Qul, mintalah. A'udzubirabbinas. Lindungilah aku ya Allah. Engkau sebagai Rabbun Nas, Rabb, Malik, Ilah. Rabb, Rabb itu dulu kita ada sebut makna Rabb lebih 10. Makna Rabb tidak boleh diterjemah dengan Tuhan saja. Kalau Rabb itu Tuhan, Ilah itu apa nanti? Tuhan juga. Tak. Berarti berulang dua perkataan yang sama? Tak ada berulang. Rabb itu cover makna Ilah, cover makna Malik. Orang itu besar. Ini bagi yang belajar itu, maka kata Imam Syafi'i wajib belajar bahasa Arab tentang Al-Fatihah, tentang surah An-Nas. Subhanallah. Qul, mintalah, doalah. A'udzubirabbinas. Lindungilah aku ya Allah. Jagalah aku ya Allah. Proteksilah aku ya Allah. A'udzu, lindungilah. A'udzubirabbinas. Lindungilah aku ya Allah. Engkau sebagai Rabb, sebagai Malik. Malik itu raja ya. Ilah, Ilah itu Tuhan. Minta perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas khannas. Khannas, iblis yang kadang-kadang dia masuk, kadang-kadang dia keluar. Masuk dalam badan. Masuk melalui ujung jari, masuk melalui mata, masuk melalui telinga, masuk melalui mulut, menjelajah badan manusia melalui pembuluh darah. Dia akan serang sudurin nas, hati yang dia akan kawal. Bila hati dia rapat sama dia, yang lain akan tunduk. Maka kita disuruh minta, lindungilah aku ya Allah. Lindungilah aku ya Allah dari waswas. Waswas artinya gangguan, bisikan. Dalam hadis lain dikatakan lamah, pengaruh. Was-was yang jahat dikatakan timbul dari musuh setan laknatullah. Bisikan yang baik namanya ilham. Kata Rasulullah dalam hadisnya, kalau kita terlintas benda yang tak baik karena tangkis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Karena ditangkis, orang itu sebelum dia buat benda, dia ada lintasan dulu. Ada lintasan. Sebelum dia pergi masjid, dia ada berniat. Itu lintasan yang baik, namanya ilham. Opposite kepada was-was, ilham. Malam ini ada kelas. Dia dari asar, kadang dari subuh lagi ada berniat nak datang kelas. Itu yang bawa malaikat. Dalam hadis katanya, bila kita dapat message,
macam WhatsApp juga, macam SMS juga. Allah mengutus malaikat membawa message lalu disampaikannya. Semua orang yang dapat kan? Dipilih-pilih. Bukan semua orang yang dapat message yang baik. Dalam hadis katanya, bila kita dapat message yang baik, kita kena replay. Kita kena jawab, alhamdulillah. Datang lintasan yang baik, itu malaikat yang bawa, kita disuruh replay. Alhamdulillah. Malaikat itu paham, wah ini paham nih. Saya kena suruh oleh Allah bawa message, lalu dia jawab dengan alhamdulillah. Ini orang yang ada ilmu nih, kata malaikat. Bila ada message yang tak baik, astagfirullah, namanya waswas. Itu yang disebut dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas. Jadi waswas itu lawan kepada ilham. Ilham message yang baik. Balik dia tidur awal, sebelum tidur dia baca Quran, dia sembahyang sunat, kemudian dia tidur berdoa, berniat nak bangun tahajud. Nanti malaikat akan datang. Walaupun dia pasang jam lonceng contohnya, belum kadang jam lonceng lagi dia dah bangun. Kalau orang yang lain yang bagus dengan malaikat, tak payah jam lonceng, otomatis. Dia tidur 3 jam, 4 jam, dia akan bangun. Subhanallah. Yang kena waswasil khannas, tidak disuruh tidur awal, tidak disuruh berniat, tidak disuruh buat perancangan, tidak ada perancangan masa, tak ada. Subhanallah, subhanallah. Patutnya ya ketua keluarga, patutnya suami karena jaga istrinya, istri karena bantu suaminya. Apa dalam hadis saya katanya, Allah merahmati suami kalau dia bangun di malam hari untuk tahajud, lalu dibangunkannya istrinya. Nah, kalau istri tak mau bangun, diambilnya air. Hadis. Kalau istri yang dulu bangun gitu juga. Bila istri bangun untuk tahajud, dibangunkannya suaminya. Kalau suami tak bangun, istri ada kuasa, ada hak ambil air. Hadis Nabi. Kalau tak kuat, menyesal nanti. Jadi orang beriman, amalnya bukan pergi sembahyang subuh berjamaah saja. Setengah jam, 1 jam sebelum itu dia dah beramal di rumah. Lalu nanti bila waktu tahajud, malaikat suka dengan dia. Iblis jauh-jauh, tidak berani dekat, tidak berani dekat. Itu musuh itu katanya. Jangan coba katanya. Jangan dekat, kena istighfar. Ada dalam buku ya. Nanti boleh bawa bukunya. Cerita iblis jumpa dengan iblis. Iblis itu berkeliaran. Tengok satu iblis itu sampai sering jalan, Pak. Ditanya oleh sahabatnya, "Bapa kau di sini?" Memberku itu katanya. Temanku itu manusia itu sikit-sikit istighfar. Kehabisan saya katanya. Orang yang paling disukai iblis, orang yang malas beristighfar. Orang yang paling suka iblis, orang yang tidak berzikir. La ilaha illallah. Tengok ayat yang surah Mujadilah ya. Ayat tentang bahaya iblis. Halaman 544. Surah Mujadilah ayat 19. Halaman 544. Tak apa, malam ini kita fokus surah An-Nas saja dulu ya. Jangan tanya ini. Ini baca saja cuma. Kita fokus An-Nas saja. Oke. Tengok 544 ayat 19. Baca pelan-pelan ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwadha 'alaihimusy syaitan fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Allahumma inna na'udzubika minal khusrani wal khasirin. Dalam beberapa Jumat yang lalu, ingat bulan berapa, ada khutbah Jumat menyorot ayat ini. Boleh rujuk nanti. Tidak ingat bulan berapa, patah sudah Pak. 6 bulan, 7 bulan yang lalu, ada khutbah Jumat menyorot ayat ini. Istahwaza alaihimus syaitan. Orang itu dikontrol oleh syaitan. Ini jenis manusia yang dikontrol syaitan. Mujadilah, Al-Mujadilah halaman 544. Orang itu dikawal oleh syaitan. Juz 28, awal juz 28. Istahwaza alaihimus syaitan. Orang itu dikawal syaitan. Kontrol, syaitan yang kontrol. Apa tandanya? Fa'ansahum zikrullah. Tidak ada zikir. Istighfar tak ada, tasbih tak ada, selawat tak ada, tahlil tak ada, Quran tak ada. Negara zikir, tapi tak ada zikir. Kerajaan, pemerintah, pemimpin negara, negara zikir, negara zikir, negara zikir. Mana zikirnya? Fa'ansahum zikrullah. Syaitan membuat orang lupa berzikir. Macam-macam dikasih syaitan. Cara syaitan sangat bijak. Cara syaitan sangat bijak. Kasihnya benda macam-macam. Yang penting ini jangan pegang. Ini silakan. Fa'ansahum zikrullah. Lupa berzikir. Ada Quran? Tak ada. Ada istighfar sebelum pergi ke masjid? Tak ada. Di antara agenda mukmin ya, beristighfar setengah jam sebelum ke masjid, 20 minit, 15 minit sebelum ke masjid. Tengok di sini ayatnya. Agenda mukmin. Lihat dalam surah Al-Zariyat di sebelah surah Qaf tadi. Lepas Qaf tadi satu keping Qaf, kemudian balik satu halaman, satu lembar. Tengok di sana ayat 18, 17 dan 18. Sifat ahlul jannah. Boleh baca 17 dan 18 ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ahlul jannah itu tidurnya dikontrol. Tidurnya terhad di malam hari. Yang penting setengah jam sebelum subuh, bil ashar waktu sahur, mereka beristighfar. Orang yang mau beristighfar waktu sahur sebelum subuh, memang iblisnya, kata orang Indonesia, tak berkutik, tidak melawan. Ada lagi cerita setan lampu dengan setan kurus berjumpa. Setan lampu dengan setan kurus berjumpa. Wah, macam mana kau ni gemuk katanya. Iyalah katanya, member saya tu makan tak sebut nama Allah, minum juga, tidur akhir, bangun dah terbit matahari. Itulah saya ni. Kata yang kawan seorang lagi, saya ini member saya tu sikit-sikit istighfar, tahajud, ke masjid. Itulah saya kurus ni katanya. Subhanallah. Ini cerita iblis ya. Ada orang ulama tulis. Baik, ayat 18 tadi ya. Istahwaza alaihimus syaitan. Orang itu dikawal oleh syaitan.
Fa ansahum zikrullah, lupa berzikir. Suami tak baca Quran, istri tak baca Quran, anak apalagi, satu rumah tak baca Quran. Subhanallah. Kata Rasulullah dalam hadisnya ya, perbezaan orang yang berzikir dan orang yang tak berzikir. Yang tak berzikir itu mayat, bangkai. Perbezaan rumah yang diisi dengan zikir dengan rumah yang tidak berzikir. Yang rumah yang tak berzikir itu macam kubur. Yang diisi oleh mayat. Bacalah hadis. Baca hadis. Hadis sahih. Di sini cakap apa? Fa ansahum zikrullah. Syaitan kerjanya apa? Supaya orang tidak berzikir, tidak sembahyang, tidak tahajud, tak pegang Quran. Itu kerja setan tuh. Ulaika hizbus syaitan. Orang yang begitu sifatnya grup setan. Sekarang ada grup WhatsApp, ada grup Telegram ya. Grup setan, insan-insan yang tidak berzikir. Di sini hizbus syaitan. Inna hizbus syaitani humul khasirun. Geng setan, grup setan, komplotan. Kata orang seberang, komplotan. Komplotan. Himpunan. Kroni. Ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Kroni setan hidupnya rugi. Suami tak baca Quran, istri tak baca Quran. Kemudian meninggallah suami, meninggallah istri, anak-anak hanyut. Ayah meninggal, mak meninggal, anak mengirim dosa, kirim dosa, kirim dosa. Ayah sudah mati, dosanya hidup. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Geng syaitan ini rugi. Waktu hidup rugi, waktu mati kerugiannya bertimbul. Pentingnya surah An-Nas tadi, penting. Tapi karena paham lah ya. Imam baca karena paham, makmum dengar karena paham. Dan cakap dia orang, kalau kita paham satu surah pendek An-Nas, selamat. Subhanallah. Tengok lagi permainan setan. Surah Az-Zukhruf halaman 492. Az-Zukhruf, jangan lupa ya, ayat 36, 37, 38. Az-Zukhruf juz 25 halaman 492 ayat 36, 37, 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman. Siapa yang tidak ada zikir dalam agendanya, tidak ada Quran, orang yang tidak berzikir, tak baca Quran, bila dia salat tak ada nilai. Nah, ada nilai karena baca Quran. Ada ayat lain nanti. Ada ayat lain. Nak bernilai salatnya karena baca Quran. Kalau tidak, tak akan bernilai. Karena Quran ini mengusai hati, membersihkan hati. Hatinya kusut, hatinya kotor, dia sembahyang. Orang yang sembahyang hatinya kusut, hatinya kotor, mana terasa sembahyang? Tak ada. Masuk masjid, keluar masjid, tidak ada perubahan. Tak ada. Kenapa? Dalamannya tidak betul. Nak membetulkan dalaman ini Al-Quran. Quran tak baca, selagi tidak baca Quran, sembahyang tak akan mau growing. Tak, menahan. 20 menahan, 20 21 menahan. Tidak ada perubahan karena Quran tak baca. Tengok sini ya, ayat 36. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman
siapa yang mengabaikan zikrul rahman, tidak ada zikir, Quran tak ada, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, hauqalah, hamdalah, hasbalah. Apa nih? Apa yang disebut itu? Tak tahu dia. Karena dia tak berzikir. Hauqalah itu apa? La haula wala quwwata illa billah. Hasbalah itu apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang yang tak ada zikirnya, nuqayyid lahu syaitan. Allah peruntukkan syaitan untuk dia. Ini peruntukan dari Allah. Fahuwa lahu qarin. Itulah qarinnya. Qarinnya musuh. Qarinnya musuh. Maka berat langkah nak ke masjid. Susah nak duduk di majelis ilmu. Qarinnya musuh, sesat. Fahuwa lahu qarin. Qarinnya musuh. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Syaitan tadi akan menyekat dia. Jangan pergi tempatnya ada ilmu. Jangan pergi forum. Jangan jumpa orang saleh. Jangan jumpa orang alim. Jangan agak, jangan tanya, jangan bincang. Jangan fikir. Disekat. Yang bisa disekatnya. Wa yahsabuna annahum muhtadun, ini berat. Penghujung ayat 37 ini berat. Wa yahsabuna annahum muhtadun, ini berat. Dia sangka dirinya okey, Pak. Okey, everything okey. Rumah ada, kereta ada, gaji besar, pangkat besar, semua besar. Tidak ada kurangnya. Kata syaitan, dah cukup dah, tak ada kurang lagi. Itu kata syaitan. Kata syaitan orang tu okey, padahal dia KO. Dia okey, dia KO, tapi saya cakap okey. Wa yahsabuna annahum muhtadun, disangkanya dirinya okey, padahal KO. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baca doa di sini ya. Doa di sini, kalau Allah dengar doa kita ini, selesai masalah ini. Allahumma, boleh tukar dengan inna ya. Allahumma inna nas'aluka. Ini tukar dengan inna. As'aluka tekan nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini partnernya malaikat. Nafsul mutmainnah dia punya partner malaikat. Nafsul ammarah partnernya syaitan. Nafsul lawamah 50-50. Pergi di masjid, balik masjid, dirusaknya solatnya di rumah. Waktu pergi masjid okey, balik rumah rusak. Sometimes malaikat sampai rumah tukar partner. Kalau nafsul mutmainnah, di rumah partnernya malaikat, di masjid partnernya malaikat. Ini pentingnya doa ini. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Orang yang nafsunya mutmainnah, setan kalah dengan dia. Tidak berani dekat. Karena bersamanya malaikat dan Allah tolong. Allah tolong. Allah support. Mudah-mudahan doa kita dengan Allah ya. Baca 3 kali ya. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ika ya Rahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun